Bikin ribut di luar? Carter, Sayang, apa yang kau lakukan? aku? Sayang, apa yang sebenarnya terjadi di sini? Ini, anak ini milikku. Tidak. Aku sudah 3 tahun tidak pulang. Bagaimana mungkin milikku? Maaf, Sayang, apa gunanya minta maaf? Katakan padaku, siapa sih pria itu? Bicara? Tidak mau bicara, ya? Baik. Ayo, kita singkirkan anak ini. Ayo pergi. Carter, jangan lakukan hal bodoh. Mari kita bicarakan baik-baik. Dia selingkuh. Kau menyuruhku tenang? Dan kalian semua? Kalian hanya melihatnya membiarkan pria menghamilinya. Kalian hanya diam dan menonton, dan kalian membiarkannya terjadi? Carter, kau salah paham tentang Chloe. Sebenarnya, dia punya alasannya. Alasan? Chloe, katakan padaku, apakah pria itu memaksamu? Siapa dia? Katakan padaku. Jika aku tidak membunuhnya hari ini, aku bukan Carter. Katakan padaku. maaf, sayang. Aku mohon padamu. Berhenti bertanya. Aku hanya bertanya padamu. Siapa sih pria itu? Carter, jika semua cara gagal, anggap saja ini bayi keluarga Smith. Ayah? Apa yang baru kau katakan? Apa maksudmu, membesarkan anak ini sebagai anakku sendiri? Carter, ibumu benar. Chloe, dia benar-benar tidak punya pilihan. Baiklah. Kalau begitu, katakan padaku, siapa pria itu? Aku akan menyelesaikan masalah dengannya. Chloe, katakan padaku siapa dia. Katakan padaku. Katakan siapa itu. Tidak ada yang memaksaku. Aku melakukannya dengan sukarela. Chloe, Ibu, katakan padaku siapa dia. Anak siapa ini? Ini. Carter, dengarkan ibumu. Berhenti bertanya. Skandal keluarga. Jangan mengumbar aib keluarga. Bahkan Bapak Henderson di pintu masuk desa tahu tentang ini. Apa kau pikir skandal ini bisa ditutupi? Carter, aku mohon padamu. Ayo kita terima saja. Oke? Apa yang kau lakukan? Siapa sebenarnya pria itu? Kenapa kau begitu takut padanya? Carter, dengarkan ibumu. Berhenti bertanya, anggap saja itu tidak pernah terjadi. Oke? Baiklah. Aku bisa menganggapnya tidak pernah terjadi. Tapi anak ini tidak bisa tinggal. Tidak. Mustahil. Ayah? Kenapa ayah bereaksi berlebihan? Carter, kamu dan Chloe sudah menikah hampir 10 tahun sekarang, dan kalian belum punya anak. Ayahmu dan aku merasa martabat kami tercemar oleh semua gosip karena kami tidak punya cucu. Kamu terlihat cantik hari ini. Sudah larut. Ayo kita istirahat lebih awal. Sayang, ada sesuatu yang ingin aku bicarakan denganmu. Katakan. Aku akan setuju apapun. Aku dengar. Pertama kali. Benar-benar sakit. Aku takut. Aku juga dengar. Sakit sekali pertama kali. Tapi, setelah itu jadi lebih baik. Kalau begitu, ayo. Tapi aku benar-benar takut. Bisakah aku punya lebih banyak waktu? Untuk bersiap? Oke. Kamu tidak bisa memaksakannya. Aku akan memberimu waktu untuk bersiap. Kamu yang terbaik, sayang. Kalau begitu, ayo istirahat sekarang. Itu karena dia.
Kamu tidak bisa mengharapkan aku memperlakukan anak ini sebagai anakku sendiri hanya karena itu. Bajingan macam apa itu? Anak ini adalah darah daging keluarga Smith. Apa katamu? Katakan itu lagi. Apa yang baru kamu katakan? Ibumu bicara omong kosong. Carter, anggap saja ini seperti orang tuamu memohon padamu, oke? Jika benar-benar tidak berhasil, ayah akan berlutut untukmu. Apa yang kamu lakukan? Baiklah. Aku setuju, oke? Semakin kamu berusaha menyembunyikannya dariku, semakin aku ingin mencari tahu siapa orang ini. Ayolah, kita sudah 3 tahun tidak bertemu. Malam ini kita harus minum sampai puas. Kenapa kamu minum sendiri? Carter, sejak aku melihatmu hari ini, wajahmu tidak terlihat senang. Ada apa denganmu? Dylan, kita juga tumbuh bersama sejak kecil. Aku tidak akan menyembunyikannya darimu. Menurutmu tentang Chloe? Maksudmu istrimu? Di semua desa sekitar, kamu tidak akan menemukan yang lain secantik dia. Kamu harus bersyukur menikahinya. Disamtuk. Maksudku, selama tahun-tahun aku pergi, apakah dia setia? Sangat setia. Dia di rumah sepanjang hari, tidak pernah keluar. Bujangan tua di desa kita, Lenny, bersiul padanya. Wajahnya langsung memerah. Carter, kamu tidak boleh mencurigai Chloe berselingkuh. Dia hamil anak orang lain. Tidak mungkin. Chloe orang yang sangat baik. Bagaimana mungkin dia melakukan hal seperti itu? Tapi faktanya ada di sana. Apa, dia mengandung makhluk aneh? Lalu, Carter, pergi tanya Lenny. Di desa kita, setiap wanita menikah, telah dilecehkan olehnya. Pergi tanya dia. Mungkin kamu bisa mencari tahu sesuatu. Tapi menurutku, itu tidak terlalu mungkin. Ibu Higgins, suamimu tidak pulang lagi untuk liburan. Kenapa tidak kita rayakan di tempatku tahun ini? Tutup mulutmu. Semua orang tahu kamu sudah mendatangi semua janda di desa-desa sekitar. Kamu membuatku muak. Idiot. Pergi. Lenny, Carter, apa yang membawamu kembali? aku perlu bertanya sesuatu padamu. Meskipun kamu tidak mengatakannya, aku bisa menebak tentang apa ini. Menurutmu tentang apa? Pasti tentang istrimu dan perutnya yang besar. Aku tidak hanya tahu, tapi aku juga tahu siapa prianya. Jadi, itu kamu? Lepaskan. Kamu atau bukan? Begini caranya minta tolong. Katakan yang sebenarnya. Istrimu benar-benar cantik. Aku ingin mendekatinya. Tapi aku tidak pernah punya kesempatan. Ayo, katakan siapa dia. Setiap kali dia melihatku, dia selalu menjauh. Membuatku merasa seperti pembawa sial. Bisa langsung ke intinya? Siapa? Ayahmu. Ayahku? Benar. Aku sudah mengatakan yang sebenarnya. Kenapa kamu masih memukulku? Itu ayahku. Bagaimana mungkin dia? Pikirkan saja. Istrimu, dia sangat cantik. Jika dia bertemu pria asing, bahkan kontak mata membuatnya tersipu. Kami ingin mendekatinya, tapi kami tidak pernah punya kesempatan. Jadi selain kami, siapa lagi yang punya kesempatan? Apa kamu punya bukti? Bukti, aku. Tentu saja ada. Apa? Ibu? Di mana ayahku? Hari libur sudah hampir tiba, jadi ayahmu pergi ke kota untuk membeli perlengkapan. Di luar sangat dingin? Kenapa kamu tidak masuk ke dalam? Di dalam terlalu gelap. Cahaya siang hari bagus. Karena aku punya waktu luang, aku sedang menyulam sepatu. Kalau tidak, nanti akan terlambat.
Mungkin bahwa Lenny benar? Bu, aku ingat kamu. Memasang IUD, kan? Oh, sayang, kenapa tiba-tiba bertanya? Aku dengar menyimpannya terlalu lama tidak baik untukmu, kamu harus melepasnya. Sewaktu kamu masih kecil, wali kota bilang memasang IUD bisa mencegah penyakit ginekologi dan juga berfungsi sebagai kontrasepsi. Aku sudah membiarkannya selama bertahun-tahun. Biarkan saja. Karena ibu punya IUD, mereka tidak membutuhkannya. Lagi pula, aku mau pergi minum dengan teman-teman malam ini. Aku tidak akan pulang malam ini. Sebentar lagi liburan. Kenapa tidak di rumah saja? Kenapa harus minum-minum? Jangan ikut campur. Oh, anak ini. Selarut ini, biasanya orang saling berkunjung. Kenapa mereka sudah tutup? Pasti ada yang mencurigakan. Aku dengar, wanita hamil memiliki gairah seks yang sangat kuat. Jika kamu memberi mereka kesempatan, pasti bisa menangkap basah mereka. Kamu nggak bisa memaksakan hal-hal seperti itu. Aku akan memberimu waktu. Chloe, dulu, apa kamu benar-benar takut sakit? Atau hanya beralasan untuk menjauhkanku? Akhirnya kau sampai. Dia sering ada di sini akhir-akhir ini, membuatku gila. Aku tidak tahan lagi. Tolong, kau harus membantuku. Akhirnya aku menangkap kalian. Chloe, buka pintunya. Sayang, kukira kau tidak akan kembali malam ini. Bukan urusanmu. Buka saja pintunya. Sayang, tunggu sebentar. Menunggu kamu untuk membiarkan bajingan itu menyelinap keluar, ya? Kalian berdua terjebak di sana. Coba lihat dia mencoba keluar. Jangan kira hanya karena kau tidak mau membuka pintu, aku tidak bisa berbuat apa-apa. Sayang, kumohon, jangan lakukan ini. Buka pintunya. Carter? Carter? Apa yang kau lakukan? Ibu, aku telah menjebak Chloe dan pria itu di dalam. Minggirlah, aku akan mendobrak pintunya. Ibu, tolong aku. Aku sangat takut. Ibu? Apa yang kau bicarakan? Bagaimana mungkin ada seseorang di kamar Chloe? Aku mendengarnya dengan telingaku sendiri. Dia dan bajingan itu, Jangan berani memfitnah Chloe. pukul aku. Aku memukulmu? Kamu orang gila? Jadi paranoid tanpa alasan? Mencurigai istrimu selingkuh? Apa kamu bahkan mendengar apa yang kamu katakan? Dia tidak selingkuh. Lalu bagaimana dia bisa hamil? Carter? Ibu seharusnya tidak memukulmu. Jangan marah, oke? Tapi, kamu benar-benar salah tentang Chloe, tahu? Aku salah tentang dia? Baik. Kalau begitu suruh Chloe buka pintu. Jika aku benar-benar salah tentang dia, aku akan berlutut dan meminta maaf padanya. Carter, jangan lakukan ini, kumohon. Carter, kamu tidak bisa masuk ke sana. Semakin kamu menghentikanku, semakin aku harus melihat. Biarkan aku melihat siapa pria itu sebenarnya. Minggir. Tidak? Sayang, apa kamu yakin benar-benar ingin masuk? Menurutmu? Baiklah. Chloe, jangan buka pintu. Ibu, aku pikir Carter berhak untuk tahu yang sebenarnya. Tidak mungkin, gadis bodoh. Bagaimana kamu akan menghadapi orang setelah ini?
Lihat. Sudah kubilang. Tidak ada siapapun di kamar Chloe. Mustahil. Dia pasti menyembunyikannya di suatu tempat. Sayang, bukan seperti yang kamu kira. Jangan berpura-pura polos. Jangan berpikir hanya karena aku tidak punya bukti, aku tidak bisa berbuat apa-apa padamu. Carter, kamu sudah keterlaluan. Ibu, apa aku ini anak kandungmu? Kamu memihak orang luar. Jangan bicarakan itu sekarang. Kamu sendiri yang bilang kalau tidak ada siapapun di kamar Chloe, kamu akan minta maaf padanya. Sekarang, minta maaf pada Chloe. Tidak mungkin. Dia pasti menyembunyikannya. Kamu, Sayang, jangan. Apa? Aku temukan siapa yang dia sembunyikan. Takut? Dia kabur. Carter. Carter. Bukankah kamu bilang kamu pergi minum dengan teman-teman? Ayah. Kenapa ayah di luar? Aku baru keluar sebentar ke toilet. Oh, serius? Lalu kenapa ayah gemetar? Di luar dingin sekali. Aku tidak sempat mengambil jaket. Tentu saja aku menggigil. Ayah. Jangan bilang. Carter, diam saja. Kamu tidak boleh bicara seperti itu. Baik. Jangan sampai aku menemukan bukti. Ayah, di mana jaket ayah? Ada di dalam. Di kamar siapa? Menurutmu, di kamarku, tentu saja. Di kamarmu? Sayang, Ayah, udara mulai dingin. Jangan masuk angin. Carter. Chloe gadis yang baik. Masa lalu ya masa lalu, lupakan saja. Mulai sekarang, hiduplah baik-baik dengannya. Oke? Carter, ayahmu sedang bicara padamu, kamu dengar? Istirahatlah, semuanya. Aku akan tidur di sofa lagi malam ini. Sayang, kamu, ada apa? Tidak apa-apa. Cakramku yang tergelincir baru saja kambuh. Santai saja. Ayo, biar aku bantu kamu ke kamar. Ayo, Sayang, ayo kita kembali ke kamar kita juga. Chloe, kamu baik-baik saja? Dasar brengsek. Sebelum Chloe melahirkan, jangan sentuh dia. Agar tidak melakukan apapun yang sembrono, yang bisa menyakiti bayinya. Kamu dengar aku? Kadang aku benar-benar bertanya-tanya, apakah aku anak laki-laki kandungmu? Omong kosong apa yang kamu bicarakan? Kamu bukan anak laki-laki kandung kami, jadi aku anak adopsi? Carter, ayah hanya berharap keluarga Smith punya ahli waris, jadi bersabarlah. Bagaimana kalau begini? Setelah bayinya lahir, kami akan membesarkannya, oke? Kamu gila? Chloe, istirahatlah. Kamu bukan. Carter, diam. Jangan katakan itu. Ayah? Ibu? Chloe?
Itu waktu kamu masih kecil, kan? Kata wali kota, memasang IUD bisa mencegah penyakit ginekologi dan juga berfungsi sebagai kontrasepsi. Aku sudah lama tidak ambil pusing soal itu, biarkan saja. Sepertinya kita harus cari itu. Chloe, kamu harus hati-hati, ya? Tidak apa-apa, ayah. Aku bisa keluar sendiri. Jangan. Bagaimana jika cucu kesayanganku terluka? Apa yang akan kita lakukan? Sayang, kalau menurutku, sebaiknya kau gendong Chloe keluar dari mobil. Kayaknya nggak benar. Ada apa dengan itu? Sayang, kenapa kamu berdiri di situ? Ayo, Chloe, kesini. Ayo. Perhatikan langkahmu. sepertinya kamu dan Carter sangat akrab, sangat akrab. Sejak dia kembali, kalian minum bersama setiap 2 hari sekali. Bersenang-senang, ya? Kembali ke kamar dan nonton TV. Ayo. Pamer. Ada apa, Carter? Kamu tidak boleh minum sebanyak itu. Dengar. Katakan saja. Kami akan cari jalan keluar, kawan. Sederhana. Masalahnya, begini. Carter. Kami hanya khawatir. Khawatir Chloe bisa terjatuh. Kamu tahu dia hamil. Jadi, Kamu pikir tidak apa-apa untuk tidak menjaga jarak? Ayolah, itu keterlaluan. Dylan. Kamu harus bantu aku mencari jalan keluar. Untuk solusinya, ada satu. Cara apa? Nah, begini. Katakan saja padaku. Cepat katakan. Yah, aku dengar dari seseorang ada yang namanya tes paternitas DNA. Tapi jika orang tuamu tahu tentang ini, pasti akan canggung sekali. Tidak. Lalu untuk bayi Chloe, bagaimana cara mengujinya? Yah, ada cara lain. Tapi aku tidak tahu apakah itu benar. Aku juga dengar dari seseorang. Nah, kamu tahu? Pada wanita hamil, urinnya bisa diuji juga. Kamu harus mencobanya sendiri. Baiklah, tidak minum lagi. Ayolah, minumlah sedikit. Orang ini, bukankah dia datang untuk minumanku? Aku sudah mendapatkan rambut ayahku. Tapi untuk urin Chloe, bagaimana aku mendapatkannya? Carter, aku mau ke kamar mandi. Kamu lagi ngapain? Silakan, nanti aku aja. Balik. Carter, kamu yakin gak mau tidur di dalam? Sebentar. Carter, akhirnya kamu berubah pikiran. Apa ini?
Peacepot? Untukku? Siapa lagi? Di luar dingin banget. Pakai malam ini. Tiba-tiba, kenapa dia kasih ini padaku? Ada yang aneh. Kamu lagi ngapain? Carter, kami menemukan ini di saku kamu. Kenapa kamu butuh tes paternitas? Kenapa kamu mengobrak-abrik sakuku? Chloe, apa kamu yang melakukan ini? Bukan dia, aku yang melakukannya. Kamu baru saja memberinya Peacepot. Aku tahu kamu sedang berniat bohong. Tapi kamu seharusnya tidak. Seharusnya tidak meragukan ayahmu. Baiklah, karena kamu sudah tahu, aku tidak akan menyembunyikannya lagi. Anak di perutnya ini, kamu tidak mengizinkannya menggugurkannya, dan bersikeras membesarkannya sebagai seorang Smith. Aku ingin bertanya, mengapa? Carter, tolong berhenti bertanya. Istriku hamil dengan anak laki-laki lain. Apa aku tidak boleh bertanya? Aku bertanya padamu, boleh? Bara. Carter, kami tidak ingin kamu bertanya. Itu semua demi kebaikanmu sendiri. Aku menjadi suami yang dikhianati dengan begitu terang-terangan, dan kamu bilang itu demi kebaikanku? Aku akan mengatakannya lagi. Terima saja anak ini, dan besarkan sebagai seorang Smith. Oke, Carter? Anak itu bukan milikku, tapi dia seorang Smith. Lalu anak siapa kalau bukan miliknya? Arthur. Jika kamu laki-laki sejati, akui saja, dan aku mungkin masih menghormatimu. Jika tidak, aku pasti akan melakukan tes paternitas. Ya, anak ini adalah milikku. Ini milikku. Sayang. Carter, apa yang kamu lakukan? Kamu gila? Dia ayah kandungmu. Ayah kandung? Lihat apa yang dia lakukan. Apakah dia layak menjadi ayahku? Carter, jika kamu punya masalah, lampiaskan padaku, jangan mempersulit ayah. Baik. Sekarang pura-pura kisah sedih? Carter, pukul aku, teriak padaku, aku bisa terima semuanya. Tapi aku hanya punya satu permintaan. Biarkan anak ini lahir dengan selamat. Oke? Aku kehilangan akal. Dan selama 3 tahun, tidak ada kabar darimu. Kupikir sesuatu terjadi padamu. Carter, kamu keterlaluan. Bagaimana bisa kau pukul ayahmu? Sebagai istrinya, dan ibu kandungku, kau hanya berdiri di sana menonton mereka melakukan ini? Ibu macam apa kau? Kau salah tentang ayahmu. Dia melakukannya untukmu. Untukku? Ya, benar, untukku. Apa kau pikir aku manis? Carter, ibu benar. Ayah benar-benar melakukannya untukmu, dan itulah kenapa dia mengatakannya. Chloe, jangan. Biarkan dia bicara. Lihat apa yang ingin dia katakan. Mari kita lihat apa yang dia ingin katakan. Aku bisa lihat sejak kau kembali, kau selalu tidak fokus setiap hari. Jadi dia. Carter, kalau itu bisa membantu meluapkan amarah yang selama ini kau pendam, anggap saja itu aku, oke? Apa maksudmu? Anggap, bukankah itu kau? Itu aku. Aku yang melakukannya. Mulai sekarang, aku dan keluargamu akan berpisah. Kita tidak akan ada hubungan lagi. Carter, berhenti di situ. Kau pikir aku masih punya alasan untuk tetap tinggal? Sayang, Chloe, mungkin kita harus memberitahu Carter kebenarannya. Tidak. Kita tidak bisa. Kita tidak bisa mengatakannya. Meskipun itu membunuh kita. Siapa ayah dari anak ini? Kami benar-benar tidak bisa memberitahumu. Tapi pasti bukan ayahmu. Hanya karena kau bilang begitu bukan berarti itu benar. Martha, jangan. Aku bisa membuktikan anak ini. Bukan anak ayahmu. Tapi kau harus berjanji padaku bahwa mulai sekarang kau akan hidup dengan tenang. Dan berhenti bertanya siapa ayah anak itu. Oke? Baik. Asal kau punya bukti. Bagus. Aku akan mengambilnya sekarang. Jangan.
Bagaimana ini bisa terjadi? Azoospermia. Kamu menderita azoospermia. Ayahmu? Setelah kamu lahir, mengidap azoospermia. Itu tidak mungkin. Ini dari 20 tahun yang lalu, diagnosis rumah sakit. Ada stempel dari Rumah Sakit Harapan. Jika kamu tidak percaya padaku, kamu bisa pergi ke rumah sakit dan periksa. Bahkan mengesampingkan itu, meskipun ayahmu dan Chloe benar-benar ada hubungan, Chloe tidak akan hamil. Jadi, sekarang sudah begini? Kamu masih tidak mau memberitahuku ini anak siapa, kan? Carter, aku mohon, berhenti bertanya. Ini akan lebih baik untuk semua orang jika kamu berhenti bertanya. Apakah kamu benar-benar akan membuatku hidup sebagai suami yang dikhianati seumur hidupku? Carter, kami tidak memberitahumu karena waktunya belum tepat. Jika waktunya tepat, kami akan secara alami memberitahumu. Jadi, kamu lebih memilih membuatnya menanggung kesalahan. Hanya untuk melindungi pria itu? Aku semakin penasaran tentang siapa sebenarnya pria ini. Sayang, aku akan membawamu ke Rumah Sakit Harapan untuk membalut lukamu. Lupakan saja. Gelap gulita. Lagi pula, bukankah kita akan? Carter, tidurlah sekarang. Jika waktunya, kami akan memberitahumu. Chloe, kamu juga tidur. Liam, makanan sudah siap? Carter, kamu sudah bangun. Cepat bangun. Ada tamu. Carter, kan? Halo. Nama saya Liam. Apa aku kenal kamu? Nah, sekarang kamu kenal. Liam? Kamu di sini. Aku tadinya mau menjemputmu di pintu masuk kota. Tidak menyangka kamu bisa sampai sendiri. Mungkin karena tadi aku di jalan dan sedang terburu-buru, aku tidak melihatmu. Bapak Smith, Bapak Smith. Tunggu, ayah, siapa dia? Dia adalah... Liam. Benar-benar kamu. Chloe. Aku datang untuk menemuimu. Aku sangat merindukanmu. Kemari. Mulai akrab, ya? Sekarang kamu tidak peduli siapa yang melihat, kan? Carter, kamu salah paham semua. Sebenarnya, hubungan mereka adalah... Kesalahpahaman? Kalau begitu katakan, apa hubungannya? Liam. Liam adalah... saudara kandung laki-laki. Sepupu atau saudara kandung laki-laki. Jadi dia sepupu atau saudara kandung laki-laki? Dia sepupuku. Tapi dia seperti saudara kandung laki-laki. Sungguh? Kenapa aku belum pernah melihatmu sebelumnya? Sepertimu, aku juga sudah lama di luar kota. Aku baru pulang, jadi kita belum pernah bertemu. Masuk akal? Bagaimana kau tahu aku di luar kota? Atau apakah selama aku pergi, kau sering main ke sini untuk menemuinya? Tidak. Aku bilang ke Liam. Oke, sudahlah, jangan hanya berdiri. Aku sudah menyiapkan makan malam, ayo makan. Apa itu kursimu? Carter, saudara kandung itu sudah lama tidak bertemu. Apa salahnya mereka duduk bersama untuk mengobrol? Chloe adalah istriku. Oke, ayolah, ayo makan. Chloe, kau hamil, jadi makanlah lagi. Terima kasih, Liam. Apa maksudmu? Maksudmu apa? Aku nggak ngerti yang kamu bicarakan. Sejak kalian berdua bertemu, kalian jadi mesra banget, saling peluk dan bermesraan, bertingkah seolah aku nggak ada, kan? Kamu pikir kamu siapa? Emang kamu berhak bertingkah begitu? Kamu gila ya, Chloe itu saudaraku. Aku cuma bersikap baik padanya, apa salahnya ngambilin makanan buat dia? Apa? Kamu cemburu banget sama hal seperti itu? Itu menurutmu baik? Kamu nggak punya batasan sama sekali. Kamu aja nggak bisa menghamili istrimu sendiri. Dasar idiot.
Apa hakmu mengkritik aku? Ulangi lagi. Entah aku bilang atau enggak, itu kebenaran. Carter. Duduk. Carter, ayo bicara baik-baik, jangan marah. Bukan aku yang nggak bisa punya anak. Baiklah, Carter. Mereka hanya saudara kandung. Apa salahnya dekat? Lihat dirimu, pria dewasa, cemburuan. Dia nggak bisa punya anak bukan urusanku. Cukup. Ayo makan. Ayo. Liam, makan, ayo. Aku bilang, itu bukan urusanku kalau dia nggak bisa punya anak. Ada apa dengan sikapmu? Baik, itu bukan masalahmu. Kami mengerti. Berdiri. Katakan pada mereka kenapa kamu nggak bisa hamil. Bilang, Lupakan saja. Sayang, ayo makan. Semua itu tidak penting lagi. bagaimana bisa tidak penting? Bagaimana bisa tidak penting? Ini penting. Tidak mau bicara? 8 tahun lalu, malam itu, kamu bilang kamu takut sakit, kamu belum siap. Kamu bilang aku harus memberimu waktu untuk bersiap. Benar? Ya, kamu sudah bersiap selama 8 tahun. Tidak ada yang akan percaya jika kita ceritakan. Benar? Itu bukan yang kamu katakan 8 tahun lalu. Ayolah, hentikan, sayang. Ayo makan. Chloe? Kamu manis sekali. Aku. Dengan aku di sini, jangan berani-berani menyentuh Chloe. Kamu pikir kamu siapa? Aku sedang mendidik istriku sendiri. Urus urusanmu sendiri. Kalau begitu, coba saja. Baik. Kalau begitu aku akan lakukan hari ini. Lihat saja. Aku sudah muak denganmu sejak lama. Ada apa, Carter? Liam adalah tamu. Kamu tidak bisa melakukan ini. Bicaralah dengan baik, jangan gegabah. Dia melakukan ini dan kau masih menghentikanku? Apakah aku benar-benar anak kandungmu? Atau apakah kau hanya melindungi ayah dari anak di perutnya? Carter, maksudnya apa? Kalian pikir aku tidak bisa melihatnya? Sejak dia masuk, mereka saling menempel. Kamu pikir aku idiot? Aku. Kamu, bagaimana dengan kamu? Dan pakaianmu ini, sudah lama kamu simpan, untuk siapa kamu berdandan hari ini? Kamu sengaja pakai untuk dia, kan? Benar, kamu benar. Jadi bagaimana kalau aku pakai untuk dia? Liam, kamu juga harus diam. Dan satu lagi, apa yang kamu katakan malam itu 8 tahun lalu? Jangan kira aku lupa hanya karena kamu tidak mengaku. Kamu bilang kamu takut sakit, sekarang aku mulai curiga, apa kamu menahan diri untuk dia? Aku tidak punya Pilihan, oke, ada alasanku. Dengarkan aku dulu, oke? alasan ya? Kalau begitu kamu tidak bisa selingkuhi aku seperti itu. Tolong, biarkan aku menjelaskan. Aku bersumpah tidak selingkuh. Lalu bagaimana dengan bayi di perutmu? Berani kamu biarkan dia melakukan tes paternitas? Cukup. Masalah ini berhenti di sini. Carter, jangan terlalu tidak masuk akal. Bagaimana aku tidak masuk akal? Liam adalah kakak Chloe. Kakak yang melindungi adiknya itu wajar. Carter, apa kamu terlalu sensitif? Aku sensitif? Baiklah. Kalau begitu katakan, bayi di perutnya ini, milik siapa? Hah? Berhenti menginterogasi saya. Tidak peduli apapun, aku tidak bisa memberitahumu. Tapi, pada akhirnya, aku pasti akan memberikan hasil yang memuaskan. Liam, kan? Belum selesai. Carter, abaikan dia. Mari lihat apa yang bisa dilakukan anak itu untuk mengacau. Bapak Smith, aku benar-benar minta maaf. Aku bilang itu hanya untuk melindungi Chloe, itu saja. Nak, ini semua salah kami. Jangan menyalahkan dirimu sendiri. Hanya saja Carter memiliki temperamen yang sangat panas. Aku sangat khawatir dia mungkin melakukan sesuatu yang ekstrim pada Chloe. Ya, Bapak Smith. Saat ini, hal yang paling mendesak adalah melindungi bayi di perut Chloe. Tepat sekali. Kita tidak boleh biarkan anak itu menyakiti bayi itu. Menurutku, suruh Liam tinggal di kamar Chloe. Ini, tidak mungkin. Tidak, itu tidak pantas, mengingat hubunganmu dengan Chloe. Bagaimana itu tidak pantas? Liam, malam ini kamu dan Chloe tidur di ranjang yang sama.
Aku ingin lihat apa yang bisa dilakukan anak itu padamu. Ini, Baiklah. Sudah diputuskan. Ada apa, Carter? Kenapa buru-buru? Kenapa kau panggil aku ke sini? Ya, begini, orang itu datang ke rumahku untuk membuat masalah. Apa katamu? Orang tuamu benar-benar melakukan ini padamu? Kadang aku bertanya-tanya, apakah mereka orang tua kandungku? Tidak mungkin. Bapak Smith dan Ibu Smith sepertinya bukan tipe orang yang tidak masuk akal. Lalu kenapa mereka bersekongkol dengan orang luar untuk menindas anak mereka sendiri? Maka hanya ada satu kemungkinan. Orang Lee itu benar-benar ayah anak itu. Orang tuamu, demi memiliki cucu laki-laki, membiarkanmu menerima menjadi suami yang dikhianati. Jadi kadang aku bertanya-tanya apakah aku benar-benar anak mereka. Berhenti terlalu memikirkannya. Menginap di tempatku malam ini, tapi jangan khawatir. Dengan hal seperti ini, sebagai saudaramu, aku tidak akan membiarkanmu menerima begitu saja. Katakan, apa yang perlu aku lakukan? Jadi orang ini, dia datang ke rumahku dan bersikap sok jago. Bagaimana aku bisa menerima itu? Carter, teman-teman kita yang tumbuh bersama di desa, sahabat masa kecil kita, sudah kupanggil semua ke sini. Teman-teman, aku benar-benar bingung. Aku mengandalkan kalian. Carter, jangan khawatir. Jika ada yang berani menindasmu di desa Smith, kami tidak akan diam. Hari ini kita akan memberi pelajaran pada anak itu. Mana Carter? Kenapa kau masih di sini? Sesuatu terjadi di tempatmu? Apa kau tidak tahu? Ada apa? Pria yang main-main dengan istrimu datang langsung ke rumahmu. Tadi malam, mereka berdua tidur di ranjang yang sama. Jangan bicara omong kosong. Kenapa aku harus berbohong padamu? Tadi malam, aku mengintip dari atas tembok dan melihat semuanya. Kau mengatakan yang sebenarnya, aku tidak berbohong. Jika aku berbohong, semoga aku tidak pernah mendapatkan istri. Ini sudah keterlaluan. Carter, aku tidak tahan lagi, ayo kita hajar dia. Ya, aku akan patahkan giginya. Ayo, ikut aku pulang. Ayo. Apa itu Carter kembali? Hari ini, kita akan... Tidak. Dylan, apa yang kalian lakukan? Ibu Smith, tentang masalah itu, kami dengar semuanya dari Carter. Kau sudah keterlaluan. Betul? Bagaimana bisa kalian menjadi orang tua seperti itu? Membawa pria itu ke ranjang menantu perempuan kalian? Jika kalian minta bantuan padaku, aku tidak akan menolak. Kita tetangga, tapi kalian... Diam. Pria itu sedang tidur di dalam sekarang. Carter, apa yang kau lakukan? Tidak banyak. Cuma mau menghajarnya. Nggak apa-apa. Cuma mau melumpuhkannya. Apa yang kamu lakukan, Carter? Sebagai saudara-saudaramu, kami sudah cukup. Hari ini kami akan memberi pelajaran pada bocah itu. Kalau tidak, orang akan menganggap laki-laki desa Smith mudah dikalahkan. Benar, jika kami tidak membuat orang ini merangkak keluar dari sini, aku akan ganti nama belakang. Kamu salah paham. Orang di dalam itu adalah saudara laki-laki Chloe. Ku dengar dia sepupunya. Sepupu menikahi sepupu, bukan berarti desa Smith belum pernah melihatnya. Dia bukan sepupunya. Dia adalah saudara kandung laki-lakinya. Kamu pikir aku semudah itu dibodohi? Aku benar-benar tidak berbohong padamu. Kemarin kamu bilang dia sepupunya. Kami takut kamu tidak akan percaya. Ibu Smith, Chloe memiliki nama belakangnya, dan kalau aku tidak salah, orang itu punya yang berbeda. Kan, bagaimana mungkin mereka saudara kandung? Ayo. Sekarang kita akan melihat pertunjukan. sayang, keluar sini sekarang. Ada yang salah. Jadi ini kamu, ya? Pukul dia. Pukul dia habis-habisan. Dylan, apa yang kamu lakukan, Bapak Smith? Kami tahu semuanya. Jika kau tidak mengatasi ini, kami para saudara yang akan, benar. Sejak kapan selingkuh begitu terbuka dan terang-terangan? Kau benar-benar pikir kampung Smith tidak memiliki pria sejati, Dylan? Ini kesalahpahaman. Liam adalah tamu kami. Tamu? Kami menangkap mereka sendiri. Apalagi yang bisa kau katakan? Tidak, Bapak Smith. Tamu siapa yang tidur dengan menantu perempuan Bapak di ranjang yang sama? Bukan seperti yang kau kira. Ini benar-benar kesalahpahaman. Kesalahpahaman? Bapak Smith, jelaskan kepada kami, apakah mereka tidur di kamar yang sama? Ya, benar. Tapi Liam tidur di lantai. Jika kalian tidak percaya, lihat.
Aku belum membereskan alas tidurnya. Itu masih belum membuktikan mereka tidak bersalah. Tepat, jika kau tidak memberi kami penjelasan hari ini, urusan ini belum selesai. Kau ingin penjelasan, ya? Aku akan buktikan mereka tidak bersalah sekarang. Ayah, Sayang, jangan ikut campur. Aku yang urus. George. Akhirnya kau datang. Ayah, apa yang kamu lakukan di sini? Aku baru dengar lewat telepon bahwa ada sesuatu terjadi di sini, jadi aku buru-buru ke sini. Yah, aku terpaksa merepotkanmu datang jauh-jauh ke sini untuk menjelaskan kepada semua orang. Kau manis kecil, kau baru kembali dan sudah membuat masalah. Aku hanya kangen Chloe, jadi aku datang menemuinya. Bapak Smith, kalau begitu jelaskan pada kami. Apa yang terjadi? Jadi, kau mau bertengkar atau tidak? Aku menunggu pertunjukan. Tutup mulutmu. Tidak ada yang akan menganggapmu bisu jika kau tidak bicara. Carter, ini salahku. Saat kau menikahi Chloe, aku menyembunyikan sesuatu darimu. Sebenarnya, Chloe punya seorang saudara laki-laki. Bajingan itu, Liam. Lihat, jika kau tidak percaya padaku, aku punya catatan keluarga di sini. Lihat, namanya ada di situ. Mengapa, saat kita menikah, kau tidak mengatakan apa-apa? Salahku. Dulu, aku gagal mendidiknya. Saat kau menikahi Chloe, dia mendapat masalah dan masuk penjara. Aku berpikir dalam hati, aku takut kau akan membatalkan pernikahan. Jadi aku tidak berani mengatakan apapun. Aku tidak melakukan kesalahan apapun. Kau diam. Tunggu sampai kita pulang, aku akan mengurusmu. Tunggu, Bapak Su. Nama belakangmu Su, dan begitu juga Chloe. Jadi kenapa saudara kandung laki-lakinya memiliki nama belakang Lee? Yah, karena mereka saudara kandung, kenapa mereka tidak punya nama belakang yang sama? Jangan bilang kamu punya bajingan di luar sana. Aku tahu itu. Hanya ada beberapa bajingan di desa kami. Seperti Lenny. Diam, Liam. Dia bukan bajinganku. Dia anakku, anak laki-laki sah George. Sedangkan, kenapa dia punya nama belakang Lee bukan Su? Itu karena aku menikah ke dalam keluarga. Dulu, aku membuat kesepakatan dengan ibunya. Kalau kami punya anak laki-laki, dia pakai nama belakangnya, dan anak perempuan pakai namaku. Itulah kenapa. Kedua saudara ini punya nama belakang berbeda. Jadi Chloe dan aku sekamar karena aku takut kamu mungkin mencoba sesuatu padanya. Aku melakukan ini. Semua untuk melindungi adikku. Ah, begitu. Hei, kawan, kamu punya kenalan untuk menikah ke dalam keluarga? Carikan aku seseorang. Aku tidak rewel. Asal dia tahu cara menghindari hujan, itu sudah cukup. Jika kalian berdua saudara, kenapa tidak kalian jelaskan apa yang terjadi tadi malam? Carter, kami ingin menjelaskannya kepadamu, tapi melihat betapa curiganya kamu, kami takut itu malah memperburuk keadaan. Benar. Lihat, sekarang semuanya sudah terbuka, aku punya pekerjaan rumah di rumah. Aku akan kembali bekerja sekarang. Hei. Ayo, pulang bersamaku. Tunggu. Ayah? Karena kamu sudah di sini, kenapa kita tidak bicarakan semuanya secara terbuka? Apa lagi yang bisa ada? Chloe, dia hamil, apa kamu tahu? Dia hamil. Aku akan jadi kakek. Itu kabar baik. Itu bukan anakku. Carter, kau bicara apa? Ya, berhenti bicara omong kosong. Anak itu bukan milikmu, milik siapa lagi? Aku sudah pergi dari rumah selama 3 tahun. Aku baru kembali dan melihatnya dengan perut besar. Baiklah, Carter, hentikan. Hari ini, karena semua ada di sini, mari kita ungkap semuanya, dan buat semuanya jelas. Bagaimana menurutmu, Ayah? Ayah, cukup, sudah larut. George, aku tidak akan menahanmu, pulang dan kerjakan tugasmu. Nanti, aku akan suruh Carter menemuimu. Baik, aku akan pergi sekarang. Coba lihat siapa yang berani pergi. Carter, kau ingin membuatku mati? Itu yang kau inginkan? Aku hanya ingin jawaban. Apakah itu sulit? Apa yang kau lakukan? Ayah, Carter, jangan seenaknya. Atau, aku akan bunuh diri sekarang juga. George, mari kita bicarakan ini, oke? Jangan terlalu marah. Ayah, kamu benar-benar tidak perlu melakukan ini. Carter, aku mohon padamu, tolong berhenti menginterogasiku, oke? Kami membesarkanmu sendiri. Mungkin saja kami benar-benar akan menyakitimu. Aku hanya perlu tahu satu jawaban, itu saja. Nah,
Kebenaran tidak akan membantumu. Itu termasuk Chloe juga, ibumu dan aku, dan ayah mertuamu. Bahkan kamu, tidak ada dari kita yang akan mendapatkan manfaat darinya. Carter, jangan terus mendesak ayahmu. Hari ini, di depan semua orang ini, aku menelan harga diriku. Biarkan Chloe melahirkan bayinya, atau kamu akan dicap sebagai mendorong ayahmu sendiri sampai mati. Itu pilihanmu. Carter, cobalah mengerti posisi kami, oke? Baik. Aku tidak akan bertanya. Tapi begini, Silahkan. aku ingin cerai darinya. Carter, kamu? Kamu tidak ingin menjadi suami yang dikhianati. Aku mengerti. Baik. Aku akan setuju atas nama Chloe. Tapi dengan satu syarat, sebelum Chloe melahirkan, dia tidak boleh meninggalkan keluarga Smith. Kenapa? Karena anak ini seorang Smith. Jadi untuk anak ini, kamu rela meninggalkanku, ya? Oh, Carter, jangan. Kamu dan anak ini sangat berarti bagi ibu dan ayah. Carter, Tepat sekali. Aku bisa membaca pikiranmu. Gratis kalau salah. Peramal? Ayo, Gratis kalau salah. Anak muda. Kamu mau ramalan? aku bisa melakukan apa saja. Tentu saja. Gratis kalau salah. Apa pertanyaanmu? Begini, Aku paham. Jadi yang ingin kamu tahu adalah siapa yang menghamili istrimu, benar? kalau kamu benar, aku akan bayar. Kalau kamu salah, kamu akan dalam masalah besar. Jangan khawatir. Kalau aku salah, aku tidak akan mengambil 1 sen pun. Ayo, berikan tanganmu. Apa? Aku tahu. Siapa di sana? Bung, aku kasih tahu kamu. Kamu harus dengar saran keluarga. Tentang semua ini, lebih baik tutup mata dan abaikan saja. Kenapa begitu? Lihat, kamu tanya begitu. Aku melihat bencana dalam pernikahanmu, istrimu ingin main dengan orang lain. Kalau terus lidiki, kalian bakal pisah. Aku bilang, kamu harus ingat. Kesabaran itu kunci. Maksudnya apa? Dengan kata lain, ini bencana untuk pernikahanmu. Seperti pepatah, kalau mau hidup tenang, ya kadang kamu harus jadi suami yang dikhianati. Siapa? Katakan. Bung, kalau aku bilang, itu namanya bocorkan rahasia ilahi. Membocorkan rahasia ilahi, akan kena hukuman. Begini, Kalau kau tidak bilang sekarang, akan kubuat kau kena hukuman di sini juga. Tahu? baik. Aku akan bilang. Hewan ternak. Orang itu sekarang di kamar istrimu. Apa maksud hewan ternak? Ayam, bebek, angsa, itu unggas, kan? Unggas. Nah, unggas, ngerti. Sampai di rumah, kau bisa tangkap dia. Sungguh, kalau salah, aku tidak bisa ereksi seumur hidup. Setuju? 6. Ikut aku. Buat apa? Tentu untuk lihat sendiri. Bukankah kau bilang kalau tidak tepat, gratis, kalau tepat, bayar. Ayo. Pelan-pelan. cucu keluarga Smith segera lahir. Bu. Carter, Jangan sebut dia. Apa yang kamu lakukan di sini? Untuk apa kamu kesini?
Tidak ada orang lain di ruangan ini kan? Carter, maksudnya apa? Berhenti di situ. Ada apa? Bukankah kemarin kamu bilang kamu ingin menceraikan Chloe? Ini surat ceraimu. Ambil. Cepat sekali. Sekarang setelah kamu dan Chloe bercerai, bayi yang dikandung Chloe tidak ada hubungannya denganmu. Dengar, beberapa hal. Bukan urusanmu. Baik, Ibu, memperlakukan Carter seperti ini, bukankah itu terlalu kejam? Siapa peduli? kamu manis sekali. Kamu berani bohong padaku? Cepat katakan, apa yang saya bohongi? Bukankah tadi kamu bilang orang itu ada di kamarku? Itu benar. Aku baru saja masuk dan memeriksa. Orang di kamar itu adalah ibuku, kamu pembohong. Jadi, apa yang salah dari ucapanku? Apa maksudmu? Takdir, aku bilang, orang itu ada di kamar istrimu, kamu. Melihatnya, kan? Lihat apa? Itu ibuku. Bagaimana mungkin dia? Bung, jangan keterlaluan, jangan katakan semuanya. Kalau kamu terlalu memaksa, keberuntungan akan habis. Bagaimana kamu tahu? Yang mengkhianatimu harus laki-laki? Kamu gila? Bisakah kamu bicara seperti orang normal? Jalan timur, jalan barat, melangkah keluar dan melihat anjing menggigit orang. Dunia ini luas, penuh keajaiban. Beberapa kebenaran, seringkali hanya itu tidak masuk akal. Ya, Apa maksudmu ibuku? aku akan berhenti di situ. Aku akan memberimu waktu untuk menyelidikinya perlahan. Setelah kamu percaya padaku, aku akan kembali untuk bayaran. Tidak perlu terburu-buru. Bicara terus terang, ramalan yang tajam, kalau tidak akurat, gratis. Ibuku menghamili istriku. Bagaimana mungkin? Ya ampun, otakku. Kamu bilang ibumu menghamili istrimu? Apa itu benar? Siapa yang bilang? Seorang peramal bilang padaku. Dia bilang padaku. Apa? Tidak demam. Bagaimana kamu bisa percaya pada penipu peramal? Aku terutama berpikir apa yang dia katakan masuk akal. Ini tahun berapa? Kamu masih percaya sampah itu? Kita harus percaya sains sekarang. Untuk seorang wanita, sangat mustahil menghamili wanita lain. Kalau kamu tidak percaya padaku, aku akan cari di internet dan tunjukkan padamu. Bagaimana bisa seorang wanita menghamili wanita lain hamil? Menurutmu, aku bisa saja bilang laki-laki bisa menghamili laki-laki. Ada apa? Dalam kehidupan nyata, Jangan terlalu percaya tahayul. orang yang memiliki karakteristik seks laki-laki dan perempuan. Kamu mungkin bertemu dengan peramal sungguhan. Maksudmu? Secara medis, ada 3 tipe. Yang pertama adalah hermafroditisme sejati, kromosomnya XXY atau mosaik, dan sebagainya. Yang kedua adalah pseudohermafroditisme perempuan, tipe kromosom. Ibuku, dia. Tidak mungkin benar-benar. Berhenti, Carter. Jangan terlalu memikirkannya. Video ini penuh dengan omong kosong. Ibu Smith pasti normal. Tidak mungkin. Aku harus mencari tahu kebenarannya. Carter, tenang dulu. Ini bukan bahan candaan. Entah itu benar atau tidak, mulai sekarang, bagaimana Ibu Smith? Bisa menghadapi siapapun? Dylan, kamu harus merahasiakan ini untukku. Aku akan menyelidikinya secara diam-diam. Jangan bocorkan. Carter. Carter, dengarkan aku, kau. Jadi perceraiannya sudah resmi. Cerai, ya? Kalau begitu, aku punya alasan lebih untuk mengingatkanmu. Kamu sudah dapat surat cerai. Kalau begitu, kamu tidak perlu terus menggali. Jadi perceraiannya sudah selesai. Iya. Kalau begitu aku harus mengingatkanmu. Kamu sudah mendapat sertifikat perceraian, jadi tidak perlu terus menggali. Sah.
Aku tidak bisa melepaskannya. Aku harus mencari tahu sampai ke akarnya. Carter, kalian sudah mendapat sertifikat perceraian. Jelas mereka tidak menginginkanmu dalam hal ini lagi. Untuk apa repot? Aku benar-benar tidak bisa melepaskannya. Tunggu, ada yang aneh. Carter, sertifikat perceraian ini mencurigakan. Ada apa dengannya? Hari ini tepat setelah tahun baru. Seharusnya tahun 2026. Tapi tanggal di sertifikat tertulis 2023. Jangan bilang kamu bercerai 3 tahun yang lalu. Bagaimana mungkin? Jika aku bercerai 3 tahun lalu, apa aku tidak tahu? Tepat. Kamu baru saja bicara soal cerai kemarin, dan hari ini kamu sudah punya sertifikatnya. Kapan kamu pergi ke kantor catatan sipil? Kantor catatan sipil apa? Aku tidak pernah ke sana. Ini gila. Kamu bahkan tidak pergi ke kantor catatan sipil, dan kamu mendapat sertifikatnya. Dan tanggalnya juga tidak cocok. Sertifikat ini pasti palsu. Maksudmu? Mereka memberiku sertifikat palsu? Aku tidak yakin. Kenapa mereka memberiku sertifikat palsu? Benar? Kenapa? Aku tahu. Mereka jelas tidak ingin aku bercerai. Mereka masih membutuhkan aku dan Chloe untuk tetap menikah. Mungkin anak itu benar-benar. Carter, jangan terburu-buru mengambil kesimpulan. Pasti itu. Mereka perlu menggunakan identitasku untuk mendaftarkan anak itu. Carter, kita belum tahu pasti. Lagi pula, saat polisi menangkap seseorang, mereka butuh bukti. Kamu tidak bisa menuduh orang tanpa bukti. Aku akan mencari buktinya. Bicara terus terang, tanpa bohong. Ramalan misterius. Uang kembali jika salah. Anak muda, mau diramal? Tahun berapa ini? Siapa yang masih percaya padamu? Penipu tua, kamu mungkin tidak percaya sekarang, tapi besok kamu akan terkena bencana. Kamu lagi? Bagaimana kau tahu itu aku? Aku tahu saja. Aku ke sini untuk berterima kasih. Sudahlah. Ini bukan takdirnya. Uang ini. Aku tidak bisa menerimanya. Tidak, tidak. Bagaimana bisa kau menolak? Kau layak mendapatkannya. Sepertinya, kau menemukan sesuatu. Ya, tapi aku belum punya bukti. Kau harus membantuku. Kau tidak bisa pergi. Anak muda, dengarkan saranku, hentikan penyelidikan dan jangan terlibat. Tahu kapan harus berhenti. Nah, sudah cukup. Tidak, aku harus menyelidiki sampai tuntas. Bukankah kau sudah tahu siapa dia? Aku butuh bukti. Kau harus membantuku. Peramal, kau harus membantuku menemukan buktinya. Yah, kau. Anak muda, setelah kau pergi terakhir kali, aku membaca nasibmu lagi. Anak muda, sebenarnya, tentang masalah ini, setelah kau pergi terakhir kali, aku membaca nasibmu lagi. Dan jika kau bersikeras mengambil langkah ini, maka kau terkutuk, karena bukan hanya pernikahanmu akan hancur, tapi bahkan hubunganmu dengan orang tuamu akan. Mereka melakukan hal-hal seperti itu, tapi apakah mereka menganggap aku anak laki-laki mereka? Jadi, kau sudah memutuskan? Aku sudah memutuskan. Baiklah. Karena kau begitu bertekad, aku akan mengambil risiko hukuman ilahi dan membantumu sekali lagi. Tapi uang ini, aku tidak bisa menerimanya. Apa maksudmu? Aku tidak ingin terlibat dalam konsekuensi karma ini. Kuharap ini terakhir kalinya aku membantumu. Dan entah berhasil atau tidak, jangan datang lagi padaku. Dan aku tidak akan pernah melihatmu lagi. Baik. Ini, di dalam laci. Laci apa? Rahasia terdalam, saat ada bioskop terbuka. Aku sudah tahu tentang rahasia terdalam dan bioskop terbuka di pintu masuk kota, jadi selama waktu-waktu ini, lebih jeli, dan percayalah, pasti kau akan menemukan sesuatu. Laci? Apa arti rahasia terdalam? Rahasia ilahi, tidak boleh diungkapkan. Rahasia ilahi atau bukan, kembalikan padaku. Rahasia terdalam? Di pintu masuk kota saat bioskop terbuka, apa artinya? Chloe, apa kau di rumah?
Laci? Apa yang mungkin ada di dalamnya? Di laci, rahasia terdalam, bioskop terbuka di pintu masuk kota. Selama waktu-waktu ini, lebih jeli, dan percayalah, pasti kau akan menemukan sesuatu. Buku harian ini. Siapa yang masih menulis buku harian selain pelajar? Saat aku melihat hasilnya, aku benar-benar tidak percaya. Carter adalah suamiku selama beberapa tahun, tapi aku tidak bisa punya anak dengannya. Orang tua Carter sangat ingin punya cucu. Apa yang harus aku lakukan? Dan bagaimana dengan Carter? Bagaimana masa depannya? Kenapa aku tidak bisa punya anak dengannya? Mungkin saja Chloe memiliki masalah kesuburan? Tidak, itu tidak mungkin. Dia sudah hamil. Apa ini karena aku? Tidak, itu juga tidak masuk akal. Aku bahkan belum tidur dengannya. Apa yang membuatnya berpikir aku punya masalah kesuburan? Kenapa dia tidak bisa punya anak denganku? Aku benar-benar tidak tahu harus berbuat apa lagi. Jadi aku akan mengunci rahasia ini di dalam laci. Kuharap rahasia ini tidak akan pernah terungkap. Tapi hal seperti ini, mana mungkin bisa tetap tersembunyi? Apa yang harus aku lakukan? Jangan laci ini lagi. Laci ini lagi. Sebenarnya ada apa di laci ini? Nah, dengan semua barang yang kita beli, itu akan bertahan sampai musim semi depan. Itu masih jauh dari cukup. Menantu perempuan kita sedang mengandung cucu laki-laki. Menurut pendapatku, kita harus memberi Chloe ayam rebus setiap hari. Dasar pria kasar, apa yang kamu tahu? Dengar, sayang. Di 3 bulan terakhir kehamilan, dia tidak boleh makan terlalu banyak makanan berat. Kalau tidak, itu akan mempengaruhi persalinan. Apa? Aku bersikap baik pada cucu laki-lakiku. Apakah itu tidak boleh? Kamu, dengan adanya cucu laki-laki, kamu jadi sangat sombong. Ayo, masuk ke dalam. Pelan-pelan. Di keluarga ini? Apakah aku hanya menghalangi? Carter, kamu sudah pulang? Kenapa kamu kembali? Apakah aku tidak diinginkan? Aku tidak akan mengatakan kamu tidak diinginkan. Bagaimanapun, ayahmu dan aku di sini. Jangan berpikir untuk mengusir Chloe, dan jangan berani menyentuh sehelai rambut pun pada bayi yang dikandungnya. Hanya karena dia hamil, kan? Tepat. Sepertinya peramal itu benar. Peramal? Apa yang dikatakan peramal itu? Kalau tidak salah, bayi yang dikandungnya. Milikmu, kan? Menurutmu milik siapa? Milikmu. Apa aku salah bicara? Gila. Kamu benar-benar gila. Bagaimana bisa aku membuat Chloe hamil? Carter, apa kamu sedang banyak tekanan? Carter, kamu bisa menghinaku, tapi jangan bicara seperti itu tentang ibu. Baik. Kalau begitu biar aku tanya, bayi di perutmu bukan milikku, bukan milik ayahku, tapi kamu tetap bersikeras membesarkannya sebagai cucu kandung laki-lakimu. Kalau bukan milikmu, punya siapa? Aku hanya bertanya, ini punya siapa? Diam. Kamu tidak boleh bicara seperti itu. Aku tanya lagi, sebenarnya ini anak siapa? Anggap saja ini milik ayah. Aku hanya ingin tahu kebenarannya. Apa sesulit itu? Atau, kalian semua hanya menutupi wanita ini? Carter, kamu terlalu banyak berpikir. Mereka sama-sama perempuan. Mana mungkin? Aku sudah mencari di internet. Perempuan dengan perempuan juga bisa. Gila. Kamu benar-benar gila. Apa? Terlalu takut untuk mengakuinya? Aku tidak pernah melakukannya. Bagaimana aku bisa mengakui sesuatu yang tidak kulakukan? Bagaimana kamu bisa membuktikan tidak melakukannya? Kamu ingin aku buka celana dan biarkan kamu periksa? Kamu? Baiklah. Pergi ke kamar Chloe dan buka lemari yang terkunci itu. Biarkan aku lihat apa isinya. Apa yang kamu lihat? Tebak. Carter,
Kamu terlalu gugup. Lemari Chloe, tidak ada apa-apa di dalamnya. Tidak ada sama sekali. Kenapa kamu tidak mau tunjukkan padaku? Ini, aku akan tanya lagi. Kamu mau tunjukkan atau tidak? Tidak ada apa-apa di dalamnya. Tidak ada yang perlu dilihat. Baiklah, kamu tidak mau tunjukkan padaku? Kalau begitu aku akan lihat sendiri. Nak, Carter, dengarkan saja ibu, jangan membuat keributan, oke? Apa yang kamu lakukan di siang bolong? Bisa tenang saja. Mari kita rayakan hari libur sebagai keluarga. Tolong. Minggir. Carter, Carter, kalau mau menebas, tebas aku dulu. Kamu pikir aku tidak akan? Carter, Chloe, kemari. Ke sini. gila. Anak ini sudah gila. Maksudnya apa? Aku bukan anak laki-laki kandungmu. Nah, dengarkan ayahmu. Kembalikan. Kita masih ayah dan anak laki-laki. Oke? Pantasan. Pantasan? Demi anaknya yang belum lahir, kamu sama sekali tidak peduli perasaanku, kamu bahkan membiarkan dia, tepat di depanku, tidur dengan pria lain di ranjang yang sama. Ternyata aku bukan anak laki-laki kandungmu? Bukan seperti yang kamu kira. Lagi pula, bukankah kami sudah jelaskan ini padamu, Liam? Dia saudara kandung laki-lakiku. Jadi kamu tidak perlu peduli perasaanku? Jadi orang-orang yang selama ini kamu bantu tidak pernah orang luar. Akulah orang luar yang konyol itu, begitu? Carter, bukan begitu. Kamu akan selalu menjadi anak laki-laki kami. Apa gunanya mengatakan semua itu sekarang? Buktinya ada di sini. Nah, pada titik ini, aku harus mengatakan yang sebenarnya kepadamu. Sayang, jangan katakan itu. Kamu tidak bisa mengatakan itu. Tidak. Lihat apa yang kamu lakukan pada anak itu. Jika kita tidak mengatakannya sekarang, kita akan membuatnya benar-benar frustrasi. Kalau begitu, lihatlah tes paternitas ini. Apa yang perlu dilihat? Itu hanya menunjukkan bahwa dia dan aku bukan ayah dan anak laki-laki kandung. Arthur, Liam, probabilitas paternitas 99%. Kenapa? Kenapa Liam? Kenapa Liam? Benar. Liam adalah anakku. Liam adalah anakmu? Bagaimana dengan Chloe? Bagaimana denganku? Siapa aku? Carter, kami tidak ingin memberitahumu. Takut kamu tidak akan bisa menangani hasil ini. Tapi sekarang sepertinya kami tidak bisa menyembunyikannya lagi. Katakan saja padaku. Apakah aku benar-benar anak laki-laki kandungmu? George, kamu di sini? Nah, kamu memanggil kami karena... Aku tahu ini tidak bisa disembunyikan dari Carter. Berhenti mengulur waktu? Katakan saja apa yang perlu kamu katakan. Nak, aku tahu kamu cemas, tapi tenanglah. Masalah ini, kita perlu kembali 10 tahun. Apakah kamu ingat berapa lama kamu mengenal Chloe sebelum kamu menikah? 1 bulan 1 hari. Sebenarnya, Chloe tidak setuju menikahimu. Tapi sebagai ayahnya, orang tuamu, dan aku memaksakan pernikahan ini. Sekarang aku pikir-pikir aku menghindari kesalahan besar. Aku tak pernah menyangka hampir terjerumus ke masalah lain. Ya, aku akui. Saat bersamanya, aku tahu hatinya ada orang lain. Jadi aku tidak memaksanya untuk menyempurnakan pernikahan. Aku percaya aku bisa menunggunya menerimaku. Tapi aku tak pernah berpikir akan sampai begini. Nah,
kamu anak yang baik. Untungnya kamu dan Chloe tetap tidak bersalah. Kalau tidak, keluarga kami tidak akan bisa menunjukkan muka lagi. Maafkan aku. Selama ini, aku telah berbohong padamu. Lalu kenapa? Kamu tahu Liam bukan anak kandungmu? Apa hubungannya denganku? Mari kita mulai dari 10 tahun lalu. Kenapa anak ini belum tidur jam segini? Ini benar-benar. Chloe. Kalian berdua? Apa yang kalian lakukan? Ayah, aku. Kami benar-benar saling mencintai, kamu lebih buruk dari binatang. Dia adalah saudara kandung perempuanmu, bagaimana kamu bisa melakukan itu? Aku? Ayah, kami benar-benar saling mencintai. Sungguh. Kamu. Apa kamu mencoba membunuhku? Kalian berdua. Ayah, Aku sangat marah. ayah, Menarik. Jadi untuk saudara kandung laki-lakimu, kau selama ini menjaga kesucian, kamu yang paling kotor dan orang yang paling hina. Carter, apa kau lupa bahwa tes paternitas? Dia... Liam bukan saudaramu. Itu semua sudah masa lalu. Dulu, setelah aku tahu apa yang terjadi di antara mereka, aku melakukan semua yang bisa kulakukan untuk memisahkan mereka. Ketika tidak ada yang berhasil, aku punya rencana untuk membuat bajingan Liam itu di penjara selama beberapa tahun. Untuk hal seperti ini, kau memenjarakanku? Apa itu benar-benar sepadan? Sepadan. Layak? Semua demi prasangka kuno itu? Egois. Siapa yang kau sebut egois? Aku egois. Aku sudah menjadi menantu yang tinggal serumah. Selalu menjadi bahan gosip di belakangku. Sekarang kalian berdua mengalami hal seperti ini. Apakah kau mencoba membuatku gila? Martabat ayahmu telah hancur. Tidak. Kenapa aku yang jadi kambing hitam? Ya. Untung saja itu kau. Dan kau tidak menyentuh Chloe. Berhenti berbelit-belit. Aku hanya punya satu pertanyaan. Anak ini? Milik siapa? Aku, milikku. Aku tahu itu kau. Aku akan membunuhmu hari ini, atau namaku bukan Smith? Kau bahkan tidak memiliki nama keluarga Smith. Apa maksudmu? Carter, ayah berbohong padamu. Sebenarnya, kau bukan anak kandung kami. Keluarga Martha, bayi laki-laki. Di mana ayah? Ini aku. Lihat bayinya. Kita perlu melakukan pendaftaran nanti. Keluarga Susan, di mana ayah? Ini aku. Laki-laki atau perempuan? Laki-laki. Gendong dia sebentar. Kami akan membawanya mendaftar sebentar lagi. Ini. Jangan lupa mendaftar. Baik. Ayah anak ini, siapa namanya? Aku juga tidak ingat. Kupikir namanya, George. George? Jadi George. Itu tidak benar, perawat. Bayi ini tidak terlihat sama dengan yang baru saya gendong. Tidak mungkin, bayi baru lahir banyak berubah. Kami profesional, kami tidak pernah salah. Jangan khawatir. Aku akan pergi sekarang. Jadi kamu adalah ayah kandungku. Kesalahpahaman ini telah berlangsung hampir 30 tahun. Kalau begitu dia. Kakakku, Selama bertahun-tahun ini, kami tidak pernah menyadari. Untung Chloe jeli dan melihat beberapa petunjuk. tahun itu,
Desa mengadakan tes darah untuk semua orang. Aku melihat golongan darahmu dan ibu dan ayah dan menyadari ada yang salah. Ibu dan ayah sama-sama bergolongan darah O, tapi kamu bergolongan darah A. Secara teori, dua orang tua dengan golongan darah O tidak mungkin memiliki anak dengan golongan darah A. Lalu, karena penasaran, aku periksa golongan darah ayahku dan Liam dan menemukan mereka juga. Ya, tepat. Aku sungguh tidak menyangka bahwa 20 tahun kemudian, anak laki-lakiku akan menikahi anak perempuanku, dan aku akhirnya memisahkan pasangan kekasih yang bukan saudara kandung. Nak, yang bisa kukatakan adalah aku sangat bersyukur bahwa kamu dan Chloe tetap tidak bersalah. Kami hampir membuat keluarga kami melakukan kesalahan besar, Nak. Tapi kalian, Setidaknya bisa memberitahuku. Terutama karena Chloe dan aku suami istri hanya di atas kertas, kau membuatnya hamil. Itu juga tidak sah secara hukum. Apa yang kamu tertawakan? Kami bawa laporan tes paternitas dan pergi ke kantor urusan sipil, dan karena kami saudara kandung, jadi hukum tidak mengakui pernikahan kita, dan 3 tahun lalu kami sudah dapat sertifikat cerai. dan karena Chloe dan Liam saling tertarik, jadi kami membuat keputusan pribadi. Lagi pula, kami tidak mendengar kabar darimu selama ini. Kami pikir, Dan khawatir kamu tidak akan bisa langsung menerimanya? Jadi kami ingin mencari waktu yang tepat untuk memberitahumu, tapi kami tidak pernah menyangka ini. Oke, sudahlah, itu semua masa lalu. maaf, Carter. Ibu dan ayah menyembunyikannya darimu selama ini, tapi jangan khawatir, kamu akan selalu menjadi anak keluarga Smith. Nak, kamu akan selalu menjadi anakku. Dan aku juga. Bukan tipe orang yang tidak masuk akal? Itu hanya kesalahpahaman, dan setelah jelas, ya sudah. Kan, Kak? Aku mengerti. Liam, Tapi aku punya satu pertanyaan lagi. Ibu? Apakah ibu benar-benar seorang interseks? Tidak, dasar anak bodoh. Apa kamu kebanyakan nonton sinetron? Berhenti mikir yang aneh-aneh. Dan karena semua sudah berkumpul hari ini, kenapa kita tidak foto keluarga saja? oke. Selamat tahun baru. Semoga kalian semua bergelimang harta. Semoga yang terbaik. Tahun baru, jackpot. Telepon siapa yang berdering? Kamu mau selesai atau tidak? Sutradara, aku tidak bawa ponsel. Bukan punyaku. Punyaku? Aku angkat. Halo. Apakah kamu Carter Smith? Kami baru saja menangkap seorang penipu tua yang suka menipu orang, mengaku sebagai peramal, dan kakek itu bilang dia menipumu beberapa ratus dolar. Jadi kalau ada waktu, datang ke kantor polisi untuk mengambil uangnya. Juga, ini tahun baru, tapi kamu harus tetap waspada, dan jangan tertipu lagi. Oke, tentu. Selamat tahun baru semuanya. Semoga yang terbaik, tahun baru, jackpot.